Hai, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa, sebelum kalian mengikuti materi pembelajaran di video ini, kalian siapkan dulu alat tulis kalian, karena untuk mencatat materi di video pembelajaran kali ini, kalian rangkum ya di buku catatan kalian. Karena catatan kalian ini sangat penting untuk nanti kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di video pembelajaran kali ini. Ibu akan mengirim link tugasnya ya. Kita masuk dalam materi produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Kalian ikuti ya video pembelajaran ini sampai selesai. Kali ini ibu akan membahas tentang produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Kalian nanti lihat buku PDF kalian ya, ibu akan mengirimkan linknya, link buku PDF. Sekarang ibu akan mengirimkan slide-slide materi hari ini nih ya. Terus masuk ke batu adalah salah satu bahan kerajinan berbasis media campuran, dan batu bisa dicampurkan dengan bahan-bahan lain, misalnya dengan kain, logam atau kayu ya. Nanti kalian buka buku PDF kalian ya, kalian pelajari. Terus di sini ada juga bahan dan alat kerajinan yang digunakan membuat kerajinan kayu apa saja ya. Di sini kalian lihat tuh bahan dan alat kerajinan batunya apa saja. Di sini ada aneka batu, kayu dan logam. Terus alat kerajinan batunya apa saja? Di sini ada A-nya ada aneka perangkat alat yang dibutuhkan seperti ember dan wadah, serta B-nya alat penghalus batu dan alat pemecah batu. Terus di sini produk kerajinan dari batu berbasis media campuran itu apa saja? Di sini ada batu dengan logam, batu dengan kayu. Terus di sini ada info, nanti kalian baca-baca juga di buku PDF kalian ya. Terus selain batu, nomor 2 bahan kerajinan yang bisa dijadikan kerajinan berbasis media campuran. Di sini ada logam. Logam itu apa saja? Nih kalian nanti baca ya. Terus unsur logam apa saja? Terus logam yang terdapat di Indonesia itu penghasil kerajinan dari logam berasal dari daerah mana saja ya. Nanti kalian baca-baca. Terus bahan kerajinan dari logam itu apa saja? Dari bahan campur logam dapat disatukan dengan bahan campuran kain, rotan, batu, kerang, dan sebagainya. Inilah bahan kerajinan logam, perak dan aluminium. Terus alat kerajinan logamnya apa saja? Alat kerajinan logamnya yaitu alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, dan penjepit ya. Terus kita masuk ke produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Produk kerajinannya apa saja? Hasil produk kerajinan berbasis media campuran dari logam. Di sini ada yang gambar A-nya, kalung logam dengan kain sebagai talinya. Terus yang B-nya, wadah lilin dari logam dan rangka logam dililit dengan rotan. Terus di sini ada hiasan. Biasanya ada juga tempat aqua gelas yang dari logam ya, yang biasanya ditempatkan di meja-meja tamu. Terus di sini ada plastik, kerajinan terbuat dari bahan plastik. Bahan plastiknya itu apa saja? Nanti kalian lihat-lihat juga ya, kalian baca-baca di buku kalian. Terus bahan kerajinan dari plastik itu apa saja? Bahan utama yang digunakan ada plastik, maka plastik harus mendominasi dari produk kerajinan. Kalau kerajinannya itu bahan utamanya plastik, maka kerajinan itu harus bahannya mendominasinya adalah plastik. Pemilihan plastik harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti botol, kantong, terus
bekas perabot rumah tangga dan sebagainya. Bahan campuran lainnya apa saja? Kayu, kain, dan logam. Itulah bahan campuran untuk membuat kerajinan dari plastik ya, kayu, kain, dan logam. Terus inilah aneka plastik bekas kemasan minuman dan makanan. Terus alat kerajinan dari plastik apa saja? Alat kerajinan dari plastik yaitu yang A-nya ada gunting, alat penggiling plastik juga. Terus di sini produk kerajinan dari plastik apa saja? Plastik dengan seng dan kertas, serta plastik dengan kayu. Nah, nih yang A misalnya botol kecap, botol selai buat roti. Dia kan botolnya terbuat dari plastik, tapi tutupnya dari seng atau logam ya, atau dari plastik dengan kain ya. Kalian lihat-lihat nanti. Terus di sini ada kayu. Kayu di sini yang bisa dibuat untuk membuat kerajinan, diantaranya adalah kayunya. Kayu apa saja yang dibuat untuk membuat kerajinan? Di sini ada kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sao, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk kerajinan yang hasilnya pun bervariasi mengikuti pembuatan dan tekstur kayunya. Di sini ada beberapa daerah yang dikenal dengan ukirannya atau pahatannya adalah di sini ada daerah Jepara, Jogja, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, dan Kalimantan. Dan masih ada daerah lainnya. Kita perlu mengenal dan melestarikan motif ukiran di Nusantara. Ya. Kekayaan kreasi bangsa Indonesia perlu kita syukuri sebagai kekayaan budaya yang tak dapat hilang oleh waktu. Di sini dalam proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat skets terlebih dahulu di atas kayu. Lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Terus di sini bahan kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu, maka kayu harus mendominasi dari produk kerajinan ini ya. Apabila kayu yang dijadikan bahan utama dalam kerajinan berbasis media campuran ini, maka bahan kayu pun itu harus mendominasi dari produk kerajinan itu ya. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati landa, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Di sini alat kerajinan kayu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Apa sajakah alat yang digunakan? Biasanya adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Di sini alatnya adalah yang A. Yang A di sini pahat, yang B-nya amplas, yang keduanya aneka gergaji, dan yang ketiganya aneka gergaji, dan yang keempatnya adalah mesin bubut. Terus di sini ada produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. Yang A-nya di sini kayu dengan kulit ya. Di sini ada sendal wanita, kayu dengan kulit. Terus yang B-nya kayu dengan kain ya, perahu mainan anak-anak atau hiasan di rumah. Terus di sini ada kayu dengan logam dan karet ya. Kerajinan sepeda-sepedahan. Terus di sini kita masuk yang kelima, bahan kerajinan berbasis media campuran yang kelima, yaitu keramik. Di sini kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik, dan asal kata keramik adalah keramos dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kerajinan keramik itu setelah dibuat atau dibentuk menjadi kerajinan, dia juga
dibakar ya. Karena untuk apa? Supaya kerajinan itu menjadi keras, padat, dan kedap air ya. Suhu pembakarannya pun bermacam-macam, ada yang 600 derajat Celcius sampai dengan 1300 derajat Celcius. Terus di sini Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas. Misalnya daerah menunjukkan ciri khas daerah masing-masing ya, dan keunikannya dari bentuk, beragam macam dan tekniknya juga ditampilkan oleh daerah masing-masing penghasil kerajinan tersebut ya. Misalnya di sini kerajinan keramik dari Indonesia menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik menjadi keramik di Indonesia yang kental akan corak budaya, yang membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. Terus di sini juga keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama. Dekorasi di kerajinan keramik ini bisa dibuat setelah atau sebelum pembakaran ya. Terus di sini keramik dari tanah liat bakaran dapat dihiasi dengan pewarna glasur. Glasir adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Menggunakan pewarna glasur, keramik harus dibakar secara khusus, yaitu dibakar 2 kali. Pertama pembakaran biskuit hingga 900 derajat Celcius, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 sampai dengan 1300 derajat Celcius. Di sini bahan kerajinan keramiknya apa saja, nanti kalian lihat ya. Dan bahan campuran kerajinan keramik berbasis media campuran, yaitu campurannya bisa dari kulit, kain, logam, dan sebagainya. Di sini alat kerajinan keramik apa saja? Alat kerajinan keramik biasanya yang digunakan adalah butsir, ros, pon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, dan sebagainya ya. Ini alat-alat yang dibuat untuk membuat kerajinan keramik ya. Jadi kalian lihat di buku PDF kalian. Terus produk kerajinan keramik berbasis media campuran adalah contoh produknya sebagai berikut. Yang A di sini kerajinan dengan rotan, dan yang B-nya kerajinan dengan logam ya. Nih, keramik bisa ditambahkan media campurannya berupa logam. Terus di sini kita akan bahas kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan di sini merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses pada karya modifikasi kerajinan berbasis media campuran. Ini yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karyanya ya. Kemasan itu juga dilihat ya dari bentuk ukuran. Misalnya ukurannya misalnya lebarnya berapa cm, tingginya berapa cm. Jadi kemasan itu kemasannya mengikuti bentuk atau ukuran dari karya kerajinan tersebut ya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan ya. Tidak semua produk kerajinan itu memakai kemasan. Misalnya keramik yang keramik guci itu yang ukurannya tinggi, dia tidak bisa memakai kemasan. Terus oleh sebab itu kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil sehingga sedang yang mudah dibawa ya. Tetapi tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua tergantung kepada cocok tidaknya semua produk pada kemasannya. Terus perlu diingat juga di sini
Keempat, fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu, yaitu prinsip desain berkelanjutan tetap harus menjadi prioritasnya. Ya, sini contoh proyek kerajinan berbasis media campuran. Nanti kalian lihat-lihat di buku kalian ya. Di sini membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa. Terus ini rancangan berbagai karyanya, terus memilih karya yang terbaik ya. Terus menyiapkan bahan dan alat kan. Terus alat yang dibutuhkan apa saja. Ada yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan, fungsi pakai ya. Ada yang dibutuhkan ini. Terus di sini membuat sketsa karya dan menentukan karya yang terbaik dari sketsanya. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Tuh, sketsa cara membuat kerajinan. Misalnya cara membuat kayu, cara membuat sendal ya. Inilah cara sketsanya tuh. Terus kemasan yang dapat digunakan untuk batik dapat seperti berikut. Ini kemasannya. Terus di sini kita lihat fungsi dari kemasan itu ada 4 ya. Yang ke satu, fungsinya untuk sebagai wadah sebuah produk yang dapat melindungi produk. Yang keduanya, memudahkan penggunaan produk. Yang ketiga, memperindah penampilan produk dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Dengan misalnya kerajinan itu kemasannya dibuat secantik mungkin, jadi itu akan menarik peminat konsumen itu lebih tinggi untuk membeli karya dari kerajinan tersebut ya. Itulah fungsi dari kemasan. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.